lagi di Bahas Peristiwa. Nah, kalau biasanya nih sendirian aja ya Anda ya. Iya benar-benar. Sekarang ada Iksan ditemani oleh saya Riana Ibrahim, wartawan Harian Kompas juga. Anda wartawan mana? Masih di sini saya. Oh masih ya, masih Harian Kompas juga. Iya. Kalau dia biasanya bahas sendirian nih tentang bola ya, bola. Nah sekarang kasihan lah daripada sendirian mulu. Aku temenin. Oke, sip. Nah, kali ini masih tetap kita bahas tentang seputar sepak bola, apalagi tentang ada isu yang lagi hangat ya. Benar. Ada drama-drama gitu kan, tentang pemecatan atau pemberhentian sebenarnya nih. Dipecat lah. Dipecat iya, ya. Kan ya. Sebutannya PHK kan, pecat lah. PHK, oke. Bukan layoff ya. Iya, beda. Bukan PKWT juga. Bukan, oke. Tentang drama pemecatan Sintayong. Wah, ini sebenarnya ada apa di balik ini? Nah, mungkin Iksan bisa jelasin nih, San. Nah, iya sebenarnya sih, ya gue pernah nulis ya dari November kemarin gitu, ada saya tulis di Kompas ID saat itu, terus soal ada mulai riak-riak ibaratnya perselisihan lah antara sejumlah individu pemain dengan pelatih karena ada kendala komunikasi di situ gitu kan. Gak cuma bahasa tapi juga soal ini juga menyangkut soal kultur yang dimiliki sama Coach Shin gitu kan dari Korea gitu kan, dan pemain juga punya kultur sendiri karena dari Belanda, mereka mayoritas beberapa pemain diaspora yang komunikasi dua arah dalam membicarakan taktikal segala macam. Nah, itu yang nggak berjalan dan puncaknya itu kemarin kejadian setelah kita lawan Bahrain yang berakhir 2-2 saat itu gitu kan. Jadi sempat ada beberapa pemain mengajak Coach Shin saat itu berdiskusi gitu kan, tapi akhirnya karena satu dan dua lain hal, terutama karena Coach Shin hanya berkomunikasi satu arah dengan para pemain, terutama dia dengan penerjemahnya itu pelatih fisik Shin Sang-gyu namanya. Nah, itu dia berbicara seperti itu. Jadi nggak ada feedback, pemain memberikan feedback itu Coach Shin nggak terima. Jadi, nggak menerima ya? Nggak menerima dengan itu. Jadi hanya satu arah dan itu akhirnya membuat muncullah riak-riak itu gitu kan. Akhirnya kita pas lawan Cina kelihatan ada bongkar pasang pemain yang sangat signifikan. Terus tekanan publik akhirnya membuat melawan Jepang kembali lagi skuad utama turun. Ditambah saat itu ada Kevin Dix juga gitu kan. Terus pas terakhir lawan Saudi itu akhirnya tim terutama lewat kapten tim Izes melakukan rapat sendiri tanpa tim pelatih. Rapat sendiri tanpa tim pelatih. Tapi itu semua pemain atau hanya pemain yang diaspora? Semua pemain. Jadi rapat sendiri mereka ya meskipun memang dikatakan sepengetahuan pelatih, tapi dengan adanya rapat sendiri pemain itu kan menandakan bahwa emang ada ya sesuatu lah gitu kan. Antara itu hubungan mungkin bukan hubungan secara personal tapi lebih ke profesional, gimana mereka ingin ibaratnya membawa tim kemarin butuh menang lawan Saudi, mereka butuh menyatu lagi, ngomong satu persatu pemain terutama karena mereka yang sebenarnya menerapkan semuanya kan mereka yang menentukan sebenarnya kan. Nah, itu akhirnya terbukti pas lawan Saudi hubungan antar pemain yang mereka coba benahi itu gitu kan, ya akhirnya terbukti gitu kan bisa kita menang kemarin 2-0 lawan Saudi. Tapi terakhir kemarin lawan Filipina. Nah, itu kan di luar tim yang berbeda. FF itu kan pemain U22 gitu kan, hanya pemain seniornya hanya tersisa Asnawi, Arhan, terus Rafael Struijk sama Marcelino Ferdinand gitu. Jadi memang benar ya alasannya memang karena ketidakcocokan atau ada miskomunikasi sebenarnya ya antara Coach Shin dengan para pemain yang akhirnya mendorong keputusan ini keluar gitu ya. Itu memang benar ya? Nah, benar. Jadi gue kebetulan ngerasain di Piala Asia Rin, tahun lalu ya. Tahun lalu tuh Januari tahun lalu itu gimana melihat, karena memperhatikan kan, saya menantikan langsung tim-tim besar Asia, ada Jepang juara saat itu Qatar, terus ada Korea juga, ada juga tim-tim Asia Tenggara lain kayak Thailand, Malaysia. Indonesia tuh yang paling unik karena di Indonesia itu dalam satu lapangan latihan, nggak cuma latihan, bahkan dalam satu game di pinggir lapangan itu ada 4 bahasa di situ. Nah, jadi antar pemain diaspora menggunakan bahasa Belanda, mereka berbincang dengan pemain dan pelatih dengan bahasa Inggris, gitu kan. Terus antar pelatih pakai bahasa Korea, pemain dari bahasa Indonesia, gitu jadinya, jadi polyglot gitu. Saya nggak ada yang polyglot di situ, gitu kan. Akhirnya terutama dari staf pelatih, jadi ya itulah akhirnya bentrok. Jadi mulai Piala Asia tuh mulai kelihatan bahwa tim ini tuh sangat beragam, meskipun memang secara prestasi lolos ke fase gugur untuk pertama kali, tapi akhirnya ketika makin banyak pemain diaspora masuk, nah itu kan mulai kelihatan tuh. Jadi komunikasi ini benar-benar nggak bisa berjalan. Saat itu
ada pemain yang ditugaskan untuk jadi beberapa pemain terutama yang senior seperti Mark Locke dan Jordi Amat itu jadi kayak jembatan antar para pemain diaspora, pelatih dengan pemain lokal gitu kan. Karena mereka bisa karena lebih berbagai macam senior bahasa ya? dan bisa bahasa, setidaknya bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu kan. Jadi ada itu, dan kesini-sini kan Klok bahkan udah nggak dipanggil sejak terakhir di putaran kedua kemarin Piala Dunia, Piala Dunia. Terus Jordi beberapa kali juga cedera. Jadi tepatnya juga ban kapten sudah diganti oleh Jay Izes gitu kan. Itu yang membuat akhirnya ketika datang pemain diaspora yang benar-benar baru gitu kan, dan mereka masih dalam proses tahap belajar terutama bahasa Indonesia segala macam, itu akhirnya membuat tim ini agak kurang seimbang dalam sisi terutama komunikasi. Nah, itulah akhirnya yang membuat akhirnya mulai friksi-friksi itu muncul gitu dan puncaknya kemarin pas lawan Bahrain, terus lawan Cina itu. Tapi akan berdampak nggak penggantian di tengah-tengah masa? Sebenarnya kan pertandingan masih berjalan ya. Betul. Nah ini akan berpengaruh nggak ke sisa pertandingan berikutnya? Sebenarnya kalau bisa berpengaruh nggak, ya jelas ini resiko. Ada resiko besar sebenarnya. Kalau kita bicara Coach Shin udah tahu gimana, dan para pemain juga udah tahu filosofi Coach Shin seperti apa, yang bermain lebih defensif gitu kan. Bahkan saya mencatat rata-rata kita di 6 game di putaran ketiga ini kita hanya persentase 41% penguasaan bola. Itu terendah kedua setelah Cina gitu kan, Cina paling rendah. Nah, tapi di satu sisi ada harapan baru juga sebenarnya dengan kehadiran Patrick Kluivert ini. Diharapkan bisa ibaratnya komunikasi ini lebih baik. Suasana ruang ganti kita butuh pelatih yang bisa pegang ruang ganti itu lebih baik gitu, berkomunikasi dengan pemain. Ya akhirnya nanti kemudian ketika komunikasi itu membaik, urusan taktikal juga bisa lebih baik lagi dalam terjemahannya di lapangan, terutama dengan kehadiran Kluivert yang sama-sama dari Belanda. Kita punya 12-13 sekarang pemain diaspora di dalam skuad utama sekarang. Itu yang mereka emang besar di Belanda, mayoritas, dan itu mereka kan juga sudah paham filosofi dan kultur bola Belanda. Dan itu akan dibawa Kluivert bersama dua asistennya, Alec Pastoor sama Denis Lanzat. Jadi ya bisa dikatakan ada hal yang positif lainnya gitu kan, yang bisa kita harapkan dengan kehadiran 3 sosok baru di ruang ganti tim, dan juga mereka untuk menghadapi 4 pertandingan nanti gitu. Tadi sempat dibilang sebenarnya sudah mulai terlihat ya saat Bahrain dan pertandingan lawan Bahrain dan Cina nih kemarin yang terakhir ya. Tapi sebenarnya isu-isu bahwa Sintayong ini akan didepak gitu ya dari tim ini tuh sudah munculkah sejak itu, atau sebelumnya justru sebenarnya sudah ada selentingan-selentingan seperti ini gitu? Mulai muncul besarnya itu kan setelah game melawan Cina sebenarnya gitu kan, mulai mulailah ada tagar, stay out, terus segala macam gitu kan. Tapi membuka itu kan justru setelah kita gagal di Piala AFF kemarin, kalah dari Filipina 1-0 itu di Manahan, dan itu membuat makin besar sebenarnya pengaruh, makin kuat gitu kan. Meskipun dalam perjalanannya Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menyebut AFF nggak jadi pertimbangan. AFF nggak jadi pertimbangan karena sebelumnya sebenarnya setelah game melawan Saudi, ya bisa aja saat itu kontrak dengan Sintayong sudah diakhiri gitu kan, diganti, dicari penggantinya gitu kan. Tapi karena ada proses Piala AFF, Coach Shin sudah memanggil pemain itu, bahkan di awal November sebelum kita melawan Jepang, bahkan sudah dipanggil beberapa pemain U22 saat itu. Terus juga selain tanggungan AFF ini juga dibutuhkan juga kan perlu ada waktu untuk mencari sosok baru, dan kemarin diumumkan pas hari Senin kemarin kebetulan karena sudah ya sekitar 80% lah ada jaminan kedatangan Patrick Kluivert itu mau bergabung sama kita. Jadi sudah ada pengganti, baru diumumkan berakhirnya kerjasama sama Sintayong. Tapi perjalanan untuk mencari si pelatih baru ini, Kluivert ini sendiri, apakah memang ini kan dadakan ya pemecatan ini? Apakah memang dadakan juga dicari, atau sebenarnya sebelumnya memang udah ngeker-ngeker dulu nih, kira-kira siapa nih yang pas gitu kan, kita tahu gitu. Gitu ya. Gitu, Jadi memang sebenarnya udah, kalau dibilang udah lama apa enggak, sebenarnya udah lama ya, karena kan Coach Shin tuh sebenarnya kontraknya berakhir akhir tahun lalu. 2023, akhir 2023 itu sebenarnya kontraknya sudah berakhir di periode pertama di Indonesia bersama PSSI. Nah, tapi saat itu kan diperpanjang kontraknya untuk Piala Asia. Piala Asia 2023 senior yang main Januari 2024, terus April 2024 Piala Asia U23 2024 yang sama-sama main di Qatar. Nah, dua turnamen itu dipasang target sama PSSI, harus lolos Piala Asia, lolos fase gugur,
terus semifinal di Piala Asia U23 gitu kan, dan untuk itu PSSI kasih kontrak sementara lah saat itu. Tapi kalau misalkan 2 target itu bisa penuhi, otomatis komitmennya bertambah kontrak sampai 2027 gitu. Tapi sebelum membahas soal itu, tim PSSI yang dipimpin Pak Erick Thohir itu juga emang sudah mencari sebenarnya dari awal. Saya tuh udah mulai mendengar tuh dari awal Januari tahun lalu. Itu udah mulai ada beberapa nama emang diincar, yang sudah mulai dicari lah gitu. Ada berapa nama? Kalau bisa sekitar lebih ya belasan lah gitu kan, lebih dari 10 lah. Banyak ya ternyata. Banyak nama, karena sistemnya tuh mencari pelatih plus juga asisten pelatih, jadi terpisah. Gitu. Tapi jadi, belasan ini termasuk asisten atau? Termasuk asisten. Jadi ada beberapa nama dicari, asistennya juga ada gitu kan. Ya akhirnya mengerucut ya itu, dan akhirnya ada beberapa nama kemarin, dan yang kemarin terpilih, tapi sebelumnya itu memang sudah dicari, terutama dicari soal availability-nya, ketersediaannya mereka gitu kan. Kluivert udah mulai masuk namanya, mungkin udah mulai diincar segala macam, sudah mulai masuk wacana-wacana itu, karena dia kebetulan kontraknya sudah berakhir di tim Turki, ada Demirspor itu dari Desember 2023 gitu kan. Jadi meskipun ya kita tahu, karena kan nggak mungkin juga pelatih yang sedang dalam kontrak ibaratnya mau lepas kontrak, apalagi ini tim Indonesia gitu kan, yang peringkatnya masih di luar 100 besar FIFA gitu kan, jadi bukan hal yang mudah gitu kan. Jadi inilah tim, jadi sebenarnya udah mengincar sudah lama, beberapa nama udah masuk, salah satu mungkin Porto Kluivert udah juga dari setahun yang lalu ada, tapi ketika Sintayong berhasil penuhi target, opsi untuk mencari juru taktik baru tuh disingkirkan, udahlah gitu. Gitulah sudah. Tapi kemarin setelah ada permasalahan lah, muncul lagi lah niat itu ya kemarin, yang ibaratnya kita pugar lagi lah rencana untuk cari juru taktik baru, jadi jodoh baru gitu kan, mungkin ada berjodoh dengan Indonesia gitu kan, itulah dicari akhirnya. Nah, mulailah dari situ baru terpilih lagi. Jadi ada belasan nama itu dikerucutkan lagi kemarin sampai 25 Desember kemarin Erick Thohir tuh datang ke Eropa untuk ibaratnya dia melakukan wawancara langsung lah calon-calon ini gitu kan. Begitu. Memang yang dipilih spesifik dari Belanda atau memang ada dari beberapa negara lain? Karena kan kalau tadi kendala komunikasi dan pemain diaspora kita mayoritas dari Belanda, apakah kemudian Belanda menjadi titik? Sebenarnya emang kalau untuk nama ada beberapa negara sebenarnya ya, misalkan kayak Jerman, Italia gitu kan, ya emang karena Pak Erick juga punya hubungan yang baik dengan dua federasi negara itu gitu kan, plus juga dia dulu sempat jadi presiden Inter Milan gitu kan. Nah, tapi akhirnya diputuskan lebih ke Belanda ya karena dengan waktu singkat, relatif cuma 2 bulan lah gitu kan, cuma 2 bulan, terus mereka butuh pelatih yang emang benar-benar bisa langsung bantu menyetel nih pemain dengan filosofi yang sesuai dengan pengetahuan pemain selama ini sejak mereka usia dini segala macam. Nah, akhirnya Belanda itulah yang spesifik dipilih gitu kan. Dan di satu sisi juga emang kalau kita melihat ya kalau secara taktik, kalau filosofi bermain, apalagi bahasa gitu kan, apalagi orang Belanda kan kita tahu ya mereka bahasa ibunya bahkan beberapa udah bahasa Inggris juga gitu kan. Jadi komunikasi itu seharusnya tidak akan jadi masalah lagi nantinya ketika dia mulai bekerja nanti bulan Maret, meskipun waktunya akan singkat, kemungkinan nanti TC pertama timnas itu akan dilakukan di Australia karena game kita pertama di kandang Australia gitu kan, habis itu baru main di GBK itu melawan Bahrain, kurang lebih ya sekitar 5 hari sebelum Lebaran tuh ya. Jadi ya kalau kita menang lawan Bahrain, takbiran duluan kita di sini. Takbiran kita bisa makan opor dengan tenang ya karena Indonesia menang gitu, ya. Kan? Itu harapannya mantap. Tapi ini tadi nih, boleh nggak dibocorin siapa aja sih calon-calonnya selain Kluivert atau emang? Nah itu yang konfidensial gitu. Itu tertutup gitu kan. Jadi ya mungkin juga kita tahu untuk menjaga kalau disebut pasti kan untuk menjaga apa ya namanya? Menjaga relasi juga lah dengan orang-orang lain. Oh, kalau dia disebut misalkan si A, si A ini pernah nih ternyata ngelamar ke Indonesia gitu kan. Gagal ya, kok bisa gagal gitu bisa. ya. Kok dia nggak kepilih? Wah, ricuh lagi dong netizen kita gitu kan. Wah. Beda, ini kan bukan idol ya. Bukan jadi idol, kan bisa, kalau idol kan ya dia nyanyi dulu, kita blind. Putar nih kita nih. Kalau gitu. Iya, ini muter. Ini enggak kan? Ini enggak. Dia udah wawancara. Wawancara langsung. Oke. Tapi kenapa sih Kluivert gitu? Karena ini kan ternyata resistensi juga banyak ya dari kalau kita lihat di netizen gitu, bahkan mungkin beberapa yang juga pengamat sepak bola gitu, resistensinya cukup kuat gitu. Apalagi terus ada muncul isu bahwa dia juga terlibat judul bener. Iya. Ya itu meskipun akhirnya penyidik Belanda juga nggak menemukan dia keterlibatan itu kan, karena
ya sebenarnya di satu sisi judi olahraga legal juga di sana, tapi tindakan legalnya nggak ditemukan gitu di sana. Dia itu 2013, jadi udah 2012 sorry, saat dia masih ngelatih 22 atau Young 20 saat itu kan. Oke. Nah tapi kalau dilihat Kluivert, memang kalau kita lihat dalam sejarahnya Kluivert itu kan sebenarnya juga punya pengalaman bersinggungan dengan diaspora Belanda sebenarnya. Dia pernah melatih Curaçao, tim di Amerika Tengah, timnas Curaçao 2015-2016. Bahkan pernah jadi penasihat teknis juga di Curaçao itu 2016 sampai 18. Dan menariknya bersama Curaçao itu dia cetak sejarah dalam persepak bolaan Curaçao, karena ketika dia datang Curaçao tuh posisi 158 ranking FIFA. Gitu kan, dari 170-an lah anggota FIFA. 198, setahun 2015-2016 itu dia bawa Curaçao ke 134. Habis itu dia diganti, dia naik jabatan jadi penasihat teknis, ya kurang lebih mirip kayak direktur teknik lah sebenarnya. Itu dia membawa Curaçao dari 138 sampai ke ranking 68 dalam waktu hanya kurang lebih 1,5 tahun. Jadi 2017 dia udah masukin Curaçao di 70 besar dunia, 68. Dan ketika dia turun dari Curaçao, balik lagi ke Belanda, itu Curaçao masih tetap masuk di 80 besar dunia. Sekarang dia di peringkat 91. Oh, turun ya FIFA. Jadi bersama Curaçao dia udah bikin punya prestasi juga yang cukup baik gitu kan. Curaçao juga cukup baik. Terus terakhir bersama Adana Demirspor, dia meninggalkan Demirspor karena ada masalah di internal di posisi kelima Super Liga Turki saat itu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya ini punya track record yang cukup baik pelatih ini, meskipun memang belum pernah melatih nama tim-tim besar atau klub-klub besar gitu kan, tapi dia pernah menjadi pelatih juga, asisten pelatihnya Louis van Gaal di Piala Dunia 2014 saat itu Belanda terakhir dapat medali perunggu kan, juara ketiga, sempat juga membantu Clarence Seedorf di timnas Kamerun gitu kan. Jadi persinggungan dengan pengalaman sebagai pelatih plus juga udah pernah mengetahui kultur diaspora Belanda di belahan dunia lain, ya itu juga bisa menjadi modal sebenarnya buat Kluivert untuk setidaknya dia memegang benar-benar nih ruang ganti, karena kita tahu ruang ganti ini sangat penting dalam sepak bola. Benar. Karena kemarin berarti benar ya, isu ruang ganti saat itu tuh memang sempat jadi akhirnya dingin, itu benar ya berarti ya. Dan ini mau dihangatkan lagi dengan kehadiran ya kan. Sauna bukan, panas dong nanti panas, kita urus. Oke. Tapi ada bocoran nilai kontrak nggak? Nah itu nilai, kalau kita bilang nilai kontrak kan Coach Shin ini setahun sekitar 20 M ya kontraknya. Nah kalau yang bersama Peter Kluivert ini meskipun nggak di-spill jumlah nilai kontrak yang resminya, tapi nilai yang diterima Coach Shin sendiri itu sudah sepaket dengan 3 yang baru sekarang. Jadi nggak terlalu tinggi lah sebenarnya. Oh jadi 3 itu hampir sama kayak seorang Sintayong gitu. Jadi emang agak turun sedikit gitu kan, tapi ya sebenarnya dengan kualitas yang relatif ya cukup oke lah sebenarnya, dan juga punya ada sisi positif yang kita bisa jadi harapan baru ke depan buat timnas. Tapi kenapa kok kita bisa dapat paket hemat? Ini kayak paket hemat ya. itu apakah ada pembicaraan di belakang atau adakah perjanjian sesuatu yang mungkin lo tahu San? Bukan perjanjian juga ya, tapi emang ini kan karena sebenarnya mereka ini kan emang sebenarnya pelatih yang relatif bagus. Alex Pastoor membawa Almere City promosi 2 musim lalu. Terus Denny Lanzet juga sekarang bisa dikatakan salah satu pelatih muda yang lagi naik daun di Belanda, terutama di tim-tim junior gitu kan. Tambah Kluivert juga kita kenal, dia dihormati sekali. Bahkan gue ngobrol dengan salah satu pemain diaspora, dia udah gak sabar nih mau ketemu sama Patrick nanti ketika dilatih gitu kan. Jadi hal-hal ini yang akhirnya membuat itu. Tapi kalau soal harga memang relatif tuh jadi karena di Belanda itu kan mereka juga sebenarnya punya tire-tire pelatih gitu kan, nilai kontrak, bahkan nilai kontrak tertinggi itu di Belanda sekarang dipegang sama pelatih timnas mereka Ronald Koeman. Ronald Koeman itu di kontraknya 3 juta US dollar per tahun. Itu sekitar 40 miliar rupiah per tahun. Jadi itu yang paling besar. Abis itu ada lagi tire klub-klub di raksasanya kayak PSV, Ajax, Feyenoord itu. Nah di luar itu di bawahnya lagi dari itu. Jadi nilai-nilai kontrak itu yang ada akhirnya mereka tuh sebenarnya udah punya standar. Udah ada ininya pakemnya ya. Jadi ibaratnya udah ada salary cap-nya lah untuk juru taktik di Belanda itu seperti apa gitu. Jadi walaupun kita dari luar mau ambil pelatih dari sana itu udah ada skemanya kita ya. Udah tahu, jadi udah tahu patokannya. Kita patokannya lebih di sana tuh lebih patokannya ke timnasnya. Timnasnya sekian berarti itu di bawahnya harus di bawahnya mereka gitu, nggak bisa
tiba-tiba meskipun mereka ngelatih tim antar berantah misalkan gitu, tiba-tiba minta di atas ya timnas itu di sana justru dianggap nggak rasional, nggak logis gitu kan. Kalau nilai kontrak Anda sendiri berapa di sini? Kontrak 2M. Waduh, makasih benar sekali. Makasih, Mas. Tapi tadi kan sempat menyinggung masalah reaksi pemain ya. Ternyata pemain diaspora ternyata udah nggak sabar nih. Itu apakah dirasakan juga dengan pemain tidak hanya diaspora tapi juga yang lokal ya? Lokal juga pastilah disabar karena kita tahu Patrick Kluivert ya meskipun beberapa pemain ini relatif masih pada baru, maksudnya ya mereka muda-muda ya. Kluivert main tuh udah di penghujung karirnya mereka lah, dia baru pada lahir atau baru pada kenal bola. Bahkan baru pada lahir. Kita tua dong berarti. Iya gitu kan. Nah itu jadi emang mereka juga tertarik lah dengan kehadiran Kluivert gitu kan, apalagi kita kan dalam sejarahnya pelatih Belanda sebenarnya cukup baik, positif di kita gitu kan. Kluivert akan jadi pelatih kelima setelah Indonesia merdeka gitu kan. Bahkan kalau misalnya Kluivert bisa bawa kita lolos Piala Dunia, ya dengan dihitung Hindia Belanda tahun 38 berarti pelatihnya sama-sama Belanda semua dulu Jan Mastenbroek gitu kan. Jadi emang koneksi itulah yang mungkin juga jadi pikiran PSSI juga. Kayaknya nih kalau Belanda lucky charm-nya di kita nih gitu nih ke Piala Dunia. Oke. Walaupun kalau misalnya untuk dari segi kenegaraan ya enggak ya, nanti kita nggak merdeka lagi dong ya kan. Nah besok kan nih mau diperkenalkan katanya udah OTW ya. OTW betul. Bukan STW tapi OTW. Dia udah OTW ke sini. Besok akan diperkenalkan. Besok sore. Kira-kira ada bocoran siapa aja selain mungkin ET atau yang lain dari pihak PSSI yang akan ikut menyambut gitu. Yang pasti sih tim-timnya Pak Erick ya, tim-tim di belakang layarnya lah yang gua tahu gitu kan. Jadi emang ini nggak diumumkan secara resmi sebenarnya. Jadi kita masih wartawan juga masih meraba-raba karena tim di PSSI pun juga nggak dikasih kewenangan untuk mengumumkan kapan dia datang sebenarnya Sabtu malam gitu kan. Tapi kita tahu emang Sabtu malam datang dan emang kalau kita lihat track penerbangannya emang ya malam lah dia datang sekitar 9:30 lah sampai mendarat di Flight Radar ya. Iya lah kita kan tahu dia penerbangannya kapan gitu ya. Udahlah. Gampang kan sekarang kan? Sekarang semua serba teknologi ya, gampang ya bisa gitu. Dicari ya. Tapi berarti ya masih PSSI sendiri sebenarnya sikapnya seperti apa dengan perubahan ini gitu, bahkan dengan pemilihan Kluivert sendiri, karena kan kayak tadi dibilang mungkin yang datang ya dari orang-orang di belakang layarnya Pak Erick nih gitu. Kalau secara keseluruhan PSSI sebenarnya sikapnya seperti lebih apa? Ke ini ya, karena kan PSSI itu kan sebenarnya satu kesatuan, ada exco, komite eksekutif itu kan, dan ketua umum itu kan pemimpinnya dari exco, plus ada 2 wakil ketua. Saat ini wakil ketuanya Pak Zainuddin Amali sama Ratu Tisa gitu kan. Dan relatif sebenarnya kalau untuk urusan timnas segala macam, emang ketua umum yang punya kewenangan lebih besar gitu kan. Exco persetujuan aja sebenarnya. Plus juga ada sekretaris jenderal dan tambah lagi satu lagi ada kepala badan tim nasional. Nah, tapi dalam segala keputusannya sejauh ini emang ketua umum yang punya banyak kewenangan untuk memilih gitu kan, terutama memilih pemain diaspora, siapa aja kemungkinan yang bisa diambil gitu kan buat main diajak bela timnas kita, meskipun dalam perkembangannya diaspora pun perlu mendapat persetujuan dari pelatih kepala, pelatih timnas sebelum itu dia usulkan ke Menpora untuk selanjutnya diusulkan ke Kemenkumham misalkan seperti itu kan. Jadi memang tetap ketua umum Pak Erick Thohir yang punya kendala dan yang punya pengaruh paling besar lah untuk menentukan timnas ini pelatihnya kemarin siapa aja, plus juga pemain-pemain diaspora yang sedang kita cari sekarang siapa aja. Tambah lagi nanti kan ada di 2 penyerang kan, ada Oli Romeni sama Jairo Rediwald gitu kan. Plus juga sekarang lagi mencoba Matthias Becker yang bisa back, bisa gelandang tengah, meskipun dalam penelusuran sekarang dokumennya itu tidak kemungkinan dia garis keturunan Indonesianya itu di luar dari nenek atau kakeknya, jadi nggak bisa bermain gitu kan, karena di luar 2 generasi gitu kan. Nah itu yang sekarang jadi kendala. Tapi abis itu bakal ada lagi beberapa pemain lainnya, karena kalau kita melihat sekarang dari bank data diaspora itu sekitar ada ratusan sebenarnya pemain dari usia U16 sampai senior gitu kan. Nah itu bisa dikatakan sekarang nih yang paling besar kita punya bank data diasporanya. Mungkin dalam 5-10 tahun ke depan kekayaan diaspora kita sekarang nih nggak sebanyak sekarang 5 tahun ke depan itu nanti, karena
udah banyak yang tua gitu Betul, kan, terus betul. juga kakek neneknya juga kan pasti kan udah lepas dari 2 generasi, Iya, mereka lahir di Indonesia ataupun mereka emang keturunan Indonesia gitu kan. Jadi memang nih makanya kenapa PSSI terutama Dikejar Pak Erik sekarang ya? ngejar sekarang target misalkan 2030 di Piala Dunia. Nggak bisa nih, pemainnya kita sekarang nih udah lagi oke-oke gitu kan. Kayak misalkan kita bicara soal DJ Izes main di Venezia, terus ada Tom Haye juga mulai dari peak performanya sekarang. Kevin Dix misalkan juga di back sayap kanan, ada juga Martin Paes. Nah, kalau nunggu 2030 kelamaan gitu. Jadi lebih baik dikejar sekarang dengan maksudnya pergantian ini. Nah, apalagi kita sekarang masih ada di peringkat ketiga kan, di putaran ketiga grup C. Jadi punya kans at least setidaknya kita bisa melaju ke putaran keempat minimal. Karena ngelihat peluangnya kita hanya butuh setidaknya 7 poin untuk lolos ke putaran keempat. Selanjutnya Keempat, dan nanti bertarung melawan tim-tim Arab nanti di putaran keempat kalau lihat perhitungan sekarang. Tapi satu sisi kita juga masih punya peluang nih buat lolos langsung menemani Jepang nih dari grup C. Jadi karena peluang ini sangat besar sekarang, daripada nunggu lagi 4 tahun lagi, ya lebih baik jor-joran sekarang Kita gitu nggak kan. disia-siain sekarang ya. Bener. Masalah tenaga tadi juga ya, karena Betul. memang ternyata pemain diaspora ternyata sangat memberi sumbangan yang signifikan ya buat Betul. timnas. Dari sisi permainan, ya, dari sisi permainan sampai dari sisi komersil, lumayan juga gitu kan. Main iklan? Iya, itulah. Oke, tapi ini udah dapat belum kisi-kisi kira-kira rencana nih kalau nanti di handle oleh Kluivert sendiri? Seperti apa sih skemanya nanti ke depan nih timnas seperti apa? Kemudian capaiannya, target-targetnya seperti apa? Sudah ada belum? Kalau target yang pasti lolos Piala Dunia, itu yang paling utama, lolos Piala Dunia 2026. Plus kalau lolos lagi 2026, otomatis target berikutnya adalah lolos ke fase gugur Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Awal 2027, Januari 2027. Nah, kalau dari sisi permainan, kalau kita melihat dari gaya mainnya Kluivert di Curacao, terus juga sempat juga di Adana Demirspor misalkan, ataupun bahkan menjauh lagi di 22 gitu kan, dan emang gayanya Kluivert menggaya Belanda dengan Bakam 4-2-3-1 yang bisa berubah jadi 4-3-3 dalam transisi positif. Nah, ini yang bakal nanti kemungkinan kelihatan di laga di Indonesia. Tapi gue melihat kemungkinan ketika melawan Australia, karena ini masih game pertama, dia akan lebih main aman dulu lah. Main aman dalam artian dia akan menerapkan formasi yang pemain sebenarnya sudah terbiasa bersama Sinteyong dengan formasi 3-4-3 misalnya seperti itu. Meskipun nanti dalam praktek di lapangan akan berubah menjadi 4 back lagi, nggak 3 back gitu kan. Tapi gue memprediksi proses akan kita melihat permainan sejatinya Patrick Kluivert bersama timnas itu di game melawan Bahrain dan melawan Cina, main di kandang, dan notabene materi pemainnya relatif kita sebenarnya lebih unggul dibanding dua tim itu. Nah, itu akan jadi kesempatan untuk melihat, terutama karena kita kan sebenarnya kendala kita tuh pengaruh di lini depan yang nggak terlalu bagus sebenarnya kan gitu kan. Nah, Kluivert punya PR itu karena dia mantan penyerang gitu kan, dan itu juga dulu dia di 2014 dia tanda kutip bisa juga memoles pemain-pemain yang saat itu sudah relatif tua tapi masih bagus ternyata mainnya. Ada Arjen Robben, ada Robin van Persie saat itu, dan bersama Kluivert yang ditugasi oleh Louis van Gaal saat itu untuk melatih para penyerang, ternyata tokcer nih para pemain itu di Piala Dunia 2014. Jadi tugas itu yang nanti akan coba dilakukan Kluivert bersama timnas, karena kita nanti kemungkinan datang oleh Romeni, meskipun Ragnar Uratmangun melawan Australia nggak main karena akumulasi kartu, tapi masih ada Rafael Struijk. Ada juga penyerang-penyerang muda kita yang cukup baik kayak Jens Raven dari U20, terus ada juga Ramadan Sananto, Hoki Caraka yang lokalnya. Jadi mereka ini punya potensi lah untuk dipoles jadi Kluivert dan bisa menjadi lebih maju lagi lah sengaja dari sebelumnya di era Sinteyong. Dan yang pasti harapannya komunikasi juga bisa terjalin lebih baik sehingga strategi dan taktiknya bisa berjalan dengan tepat ya. Benar, itu dia jadi penting. Jadi ketika komunikasi antar pemain langsung dengan bahasa yang sama-sama mereka mengerti tanpa perlu penerjemah, idealnya semuanya harus lebih baik komunikasi. Idealnya lebih baik. Jadi tidak ada lagi perlu pelatih ngomong weh gitu kan, terus ada tiba-tiba asisten diri gitu kan, terus pemain penerjemah ini kesini lagi gitu kan. Jadi jadi langsung dua arah antara pelatih dan pemain, dan itu semoga bisa semakin baik lah timnas kita. Oke, berarti sebenarnya drama-drama itu benar adanya, ataukah sebenarnya ya ini kita memang biar panas aja nih gitu? Ya, drama-drama biasa lah, normal lah ya. Lagi dari Korea ini kan, dari Korea ya kan. Ya, karena kadang sepak bola tak seindah drama-drama Korea kan, gitu kan. Tapi nggak laku itu bilangnya ya. Kok gitu sih? Oke, kalau gitu itu tadi kita bahas peristiwa bersama Iksan Mahar, wartawan Des Olahraga Harian Kompas yang tahu bener gitu ya
dapurnya timnas Indonesia ternyata. Tahu ya? salah lah. Oh tahu salah ya. Tahu Tahu benar. benar. Kita tahu crispy aja kalau gitu. Iya benar. Oke. Yaudah kalau kayak gitu jumpa lagi bareng saya Riana dan Iksan di Bahas Peristiwa selanjutnya.